aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Yaitu pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan itu ini? Yang bahagian dalam, yang paling dalam dari tenggorokan, yang paling jauh ke dalam itu pangkal tenggorokan. Apa huruf dari pangkal tenggorokan? Yaitu hamzah. Kemudian biasanya kesalahan sebahagian dari kita yaitu penyebutan hamzah masuk ke hidung juga. Makanya ada yang membaca a'udzubillah jangan a tapi a. Dia murni dari pangkal tenggorokan. Kita mulai dari yang pertama yaitu huruf hamzah. A i u ba. Maka pada penyebutan ini sekaligus kita latih penyebutan hurufnya, kemudian kita latih tebal tipisnya, kemudian kita latih dhammah dan kasrahnya. Kita ulang lagi. A i u ba. Hati-hati di hamzah, jangan sampai mengalir suara, jangan ba, jangan. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Sahabat Quran, huruf berikutnya yang keluar dari syafatain dua bibir yaitu huruf ba. Bagaimana penyebutan huruf ba? Yaitu menempelkan kedua bibir disertai dengan penekanan. Ba, ya. Huruf ba. Ba juga termasuk huruf tipis, maka cukup disenyumkan saja posisi bibir ba. Jangan bo, tidak. Babi bu babe. Perhatikan ba ketika sukun, dia sifatnya qalqalah. Maka pengertian qalqalah itu adalah idtirabu sautil harfis sakin fi makhrajihi. Terpantulnya suara huruf yang sukun di makhrajnya. Ba makhrajnya di syafatain, maka cukup dipantulkan cukup di bibir saja. Babi bu babe. Jangan babe. E-nya hilangkan. Bu ban bani babna minal mubni mabi ban bani ba. Ujung lidah ya tarful lisan ila usul as-sana al-ulya. Ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ini dua. Ya. Dua di depan ini namanya gigi seri. Dan di dalamnya ada tempat pertama tumbuh gigi seri atas, maka huruf ta keluar dari situ. Ya, bisa dirasakan di dalam. Ya, berarti ujung lidah terasa bertemu dengan dagingnya, juga terasa bertemu dengan gigi-gigi seri atas di dalam. Ta, ya. Berikutnya huruf ta. Ta juga termasuk huruf tipis. Tatitu, belajar dhammah indhimamus syafatain, monyongkan kedua bibir. Tatitu bat. Hati-hati untuk huruf ta. Kesalahannya adalah berlebihan sifat hamz. Jangan bats, jangan, ya, hati-hati di situ. Tatitu bat. Tanitat na minal mutni mati tanita. Mana tempat keluar huruf yang tiga ini? Yaitu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Maka otomatis ujung lidah akan keluar sedikit dari batas gigi kita, seperti menggigit ujung lidah. Tha, za, wu. Berikutnya huruf sa. Makhrajnya mesti mengeluarkan ujung lidah dari batas gigi, keluarkan seperti menggigit ujung lidah. Senyumkan karena dia huruf tipis. Bas. Perhatikan di sa, termasuk kesalahan yang sering terjadi, tidak terdengar rokhwahnya. Dibaca hanya bas, tidak, tapi bas,
Terdengar dia dari segi nafas mengalir dan suara juga dia mesti mengalir. Thusan thani thasna minal musni. Ngalir kan? Minal musni mathisan sanisa. Huruf sa. Tengah lidah, ya. Ini lidah kita panjang, ini tengahnya. Tempel ke mana? Tempelkan ke langit-langit atas. Ini dia. Apa saja hurufnya? Yang pertama adalah huruf jim. Yang kedua huruf shin. Dan yang ketiga huruf ya. Ini 3 huruf yang keluar dari wastul lisan, tengah-tengah lidah. Kita latih 3 huruf ini. Baik. Biasanya kesalahan ketika penyebutan huruf jim, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, biasanya menempelnya adalah ujung lidah ke langit-langit atas. Maka bunyinya adalah ja, salah. Ja, tidak. Bahkan nanti larinya ke huruf ca, aj, tidak. Tapi bunyi makhrajnya, tempat keluarnya adalah wastul lisan, tengah-tengah lidah. Tempelkan ke langit-langit atas. Aj, jaji jubaj. Kesalahannya jaji jubaj. Salah. Itu yang menempel ujung lidah kita. Tapi yang menempel seharusnya adalah pertengahan lidah kita ke langit-langit atas. Jaji jubaj. Ya, minasyaitonir rajim. Bukan nirrajim. Jim, tidak. Huruf jim. Makhraj huruf jim adalah tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Kesalahan yang sering terjadi, ditempelkannya ujung lidah ke langit-langit atas sehingga bunyinya menjadi ja. Tidak. Tapi ringankan jaji. Tamam? Dan dia huruf tipis, maka cukup senyumkan saja. Jaji jubaje. Sama juga, jangan dibaca baje. Tapi cukup baje. Jujani jajna minal mujni majijan janija. Maka ini pangkal, naik sedikit sampai ke sini. Ini adalah namanya tengah-tengah tenggorokan. Maka tengah-tengah tenggorokan maksudnya huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Apa hurufnya? Yaitu 2 huruf. Yang pertama huruf ha, kemudian huruf ain. Huruf ha. Huruf ha berada di tengah tenggorokan. Hati-hati jangan sampai merubahnya ke huruf ha. Banyak yang membaca nirrahim. Hati-hati, belajar di huruf ha. Dia huruf tipis, senyumkan. Ha hi hu bah. Ngalirkan sifat hamas dan rokhawahnya. Hu han hani hahna. Hu han hani hahna. Ngalir. Minal muhni mahihan haniha. Ini pangkal tadi yang paling dalam, kemudian naik sedikit ke tengah-tengah tenggorokan, kemudian paling atas akhir dari tenggorokan. Ini namanya adnal halqi atau ujung tenggorokan. Apa hurufnya? Ada 2, yaitu huruf kha dengan huruf gha. Ini 2 hurufnya, huruf kha dan huruf gha. Hurufnya keluar dari ujung tenggorokan. Kita latih huruf kha. Kha khi khu bakh, kuat. Kha. Kalau terlalu kuat juga atau terlalu lemah menjadi kha, belum. Kha, enggak, tapi kho. Bunyi vokal huruf tebal adalah huruf o. Itu. O, kho, ya. Bukan kha. Bukan khairil, tapi khairil, bukan kha, ya. Itu huruf kho, ya. Keluar dari ujung. Bisa dirasakan di sini. Kho, khi, khu, ujung. Berikutnya huruf kha.
huruf kha. Kha termasuk kepada huruf tebal. Hati-hati di sini nanti kita akan melatih huruf tipis bertemu setelahnya huruf tebal. Berbeda dengan huruf-huruf sebelumnya yang dia adalah huruf tipis. Jangan sampai memonyongkan kedua bibir. Jangan dibaca ho, tidak. Tapi cukup ya, rubah sedikit posisi mulut, kemudian angkat sedikit posisi pangkal lidah. Kha khi khu bah. Ba-nya tipis, kha-nya tebal. Ba tipis, kha tebal. Jangan dibaca boh, tidak. Kha khi khu bah. Ngalir. Khu khan khani khakhna. Ngalir. Minal mukhni makhikhan khani kha. Ini adalah ujung lidah ya, tarful lisan ila usul as-sana al-ulya. Ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ini dua. Ya. Dua di depan ini namanya gigi seri. Dan di dalamnya ada tempat pertama tumbuh gigi seri atas, maka ini hati-hati. Ya, hati-hati. Biasanya dalnya orang Indonesia, ya, dalnya orang Indonesia biasanya berada di makhraj nunnya orang Arab. Nah, itu hati-hati. Ya, mungkin bisa dilatih dengan penyebutan kata-kata dena, sama makhrajnya. Sedangkan kalau dalnya orang Arab itu sama dengan huruf ta tadi. Maka kalau kita nyebut kata-kata duduk orang Indonesia, kalau dibawa ke huruf dal menjadi duduk atau kata-kata dua. Ingat, jadi bukan duduk, bukan dua, tapi duduk atau dua. Itu makanya huruf dal kita latih. Ya, alhamdulillah, bukan du. Itu hati-hati. Ya, kita latih. Da. Huruf dal. Huruf dal dari segi makhraj dia adalah ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Hati-hati jangan disamakan dengan huruf D Indonesia. D Indonesia berbeda dari segi makhraj D dengan dalnya bahasa Arab. Dan dia huruf tipis, maka kita senyumkan. Dadidubad. Cukup dalnya, kemudian qalqalah juga. Ingat pada pembahasan kita pada huruf ba dan huruf jim. Jangan bad hilangkan. Dadidubad. Paham? Dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Huruf dal. Huruf za sama, ya, ujung lidah sedikit keluar dari batas gigi. Za. Posisi mulut nampak nanti berbeda pada huruf dha, ya. Minal mudh, senyumkan huruf za ketika dia sukun. Minal mudhni madzidan zanida. Berikutnya adalah huruf zal, yaitu dengan mengeluarkan sedikit ujung lidah, ya, seperti menggigit ujung lidah. Keluarkan za, jangan dibaca za. Huruf za ini nanti hati-hati jangan sampai terpantulkan ketika sukun. Zadzubal. Ngalir aja bal, jangan bal. Karena dalam praktek banyak sekali yang membaca wa idz qala wa idz. Itu hati-hati. Ngalirkan saja sifat rokhwahnya. Dzadzubal. Dzani dzna minal muzni. Senyumkan. Minal muzni madzidan zanidza. Kedua huruf ra, ya. Huruf ra. Ini, ya. Maka tingkatannya bagaimana? Tingkatannya paling luar huruf lam, naik sedikit huruf
nun, kemudian naik lagi sedikit ujung lidah, tempelkan naik lagi ke gusi atas, tapi sedikit aja naiknya dari huruf nun, maka dia makhrajnya setelah itu huruf ra. Dikit sekali ya, sedikit sekali perbedaan ujung lidah menempel ke gusi atas. Ya, bisa dilatih. Maka tingkatannya ya, paling luar huruf lam, naik sedikit huruf nun, naik sedikit ke huruf ra. Sama-sama ujung lidah. Tapi kalau di lam tadi hafatul lisan karena pengaruh tepi lidah. Itu saja. Ya, baik. Huruf ra kita latih. Agak sedikit ke dalam ujung lidah, tempelkan ke dalam daripada huruf nun. Ya. Hati-hati getaran pada huruf ra tidak boleh ya, tidak boleh banyak, jangan ya, enggak. Ya. Berikutnya huruf ra. Huruf ra dalam dua kondisi, ya. Dalam fathah dan dhammah dia tebal, dalam kasrah dia tipis. Ingat ya, dia dibaca tipis, bukan kadar ketebalannya berkurang, bukan. Dia dalam dua kondisi. Dan juga jangan memonyongkan kedua bibir. Jangan dibaca ra, tidak, tapi cukup ra ri ru bar. Ba tipis, ra tebal, jangan dibaca bar. Ra ri ru bar, ngalirkan. Ru rar ra ni rarna, minal murni mari rar ra ni ra. Jangan mari, jangan mari, tidak, karena dia dibaca tipis untuk huruf ra. Kemudian huruf za sama, tempelkan juga kedua ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah, kemudian tempelkan ujung lidahnya ke gusi bawah. Tempelkan ya, huruf za. Nah, beda dengan atas, kalau ini harus keluar lidah dari batas gigi. Lembut, kalau ini kuat. Za zi zu baz zu zan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Berikutnya adalah huruf zai. Zai juga hati-hati ketika sukun, itu banyak sekali yang memantulkannya. Itu mesti diperhatikan. Dan dia huruf tipis, lagi-lagi kita mesti senyumkan pada posisi bibir. Za zi zu baz. Ngalir, ada sifat rokhawah, kemudian ada juga pada sifat sofir pada huruf zai itu. Za zi zu baz. Zu zan zani zazna. Hati-hati, jangan zani zazna. Itu banyak sekali yang memantulkan. Zu zan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Huruf zai. Ini yang 3 huruf di bawahnya, yang terakhir, yaitu ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah, bisa. Atau bisa juga dikatakan ujung lidah tempelkan ke gusi bawah. Itu sama. Dengan cara apa? Dengan ditempelkan kedua ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah, tempelkan saja. Kemudian posisi lidah di bawah gusi bawah. Maka itu penyebutannya. Ya. Sa, ya. Jadi bukan sya, bukan tha, bukan su, tapi sa biasa. Kita latih. Sa si su bas. Ingat ujung lidah, ini lidah ujungnya tempelkan ke gusi bawah. Kemudian tautkan kedua gigi seri atas dan gigi seri bawah. Berikutnya adalah huruf sin. Huruf sin, ya. Huruf tipis, sa si su bas. Bas. Itu nampakkan sifat hamasnya maupun rokhawahnya. Sa si su bas. Su san sani sasna minal mus. Senyumkan sinnya ketika sukun. Minal musni masisan sanisa. Tengah lidah, ya.
Ini lidah kita panjang, ini tengahnya. Tempel ke mana? Tempelkan ke langit-langit atas. Ini dia. Apa saja hurufnya? Yang pertama adalah huruf jim. Yang kedua huruf shin. Dan yang kedua huruf shin. Maka keluar murni dari tengah-tengah lidah, ya, tempelkan ke tengah-tengah langit-langit atas. Maka ini pengaruh lidah, bukan pengaruh syafatain. Ingat, kesalahan biasa dari kita yaitu penyebutan huruf shin dengan ada pergerakan pada bibir. A'udzu billahi Enggak, dia bukan huruf syafatain, dia murni huruf lisan. Maka cukup dengan senyum aja, enggak ada pengaruh bibir. Maka sha, shi, shu, sha, bukan sha, sha. Tidak, ya, itu hati-hati. Minal musni, harus ngalir karena sifat hamas, ya. Minal musni mashishan shanisha. Jadi bukan mashishan sha, enggak ada pergerakan bibir karena dia bukan huruf syafatain, bukan huruf bibir. Nanti ada lagi huruf-huruf yang keluar dari bibir, ya. Berikutnya adalah huruf shin. Berbeda dengan sin tadi. Kalau di sini dia berada di wastul lisan ila wasti hanakil a'la. Ya, dia tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Hati-hati, sya ini rentan sekali berubah menjadi huruf sin. Banyak sekali yang membaca minas sayta. Itu hati-hati. Huruf tipis, kemudian kesalahan umum yang sering terjadi digerakkan pada dua bibir. Ini kesalahan. Jangan dibaca sya, sya, minas sya. Tidak, tapi sya, shi, su, bas. Lagi. Sha, shi, su, bas. Su, shan, shani, shashna. Minal musni masishan shanisha. Jadi tidak ada pergerakan pada bibir kecuali pada dhammah, harokat dhammah. Ini yang 3 huruf di bawahnya, yang terakhir, yaitu ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah, bisa. Atau bisa juga dikatakan ujung lidah tempelkan ke gusi bawah. Itu sama. Dengan cara apa? Dengan ditempelkan kedua ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah, tempelkan saja. Kemudian posisi lidah di bawah gusi bawah. Maka itu penyebutannya. Ya. Akhir huruf so. Huruf so, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Makhraj dari huruf so sama dengan 2 huruf sin dengan za. Ya, ujung lidah tempelkan ke gusi bawah. Akan tetapi, ya, sedikit mungkin yang kekeliruan kita dalam penyebutan huruf so, biasanya pengaruh dengan memonyongkan bibir, ya. So, enggak. Dia bukan huruf syafatain, ya. Dia bukan huruf syafatain. Memonyongkan bibir hanya berlaku pada dhammah, ya, dan juga wawu sukun. Memonyongkan bibir hanya berlaku dhammah dan wawu sukun. Maka ini bukan so, tapi so, ya, tempelkan kedua gigi, kemudian lidah tempelkan ke gusi bawah. So, si, su, bes. Kalau ini sin, sa, si, su, bas, senyum. Kalau ini so, si, su, bes, tebalkan so-nya, ya. Su, son, soni, sosna. Su, son, soni, sosna. Minal musni. Tetap bulat so-nya. Kalau ini minal mus. Senyum kalau sin. Kalau so, minal musni. Tetap bulat. Masi, son, soni, so. Masi, son, soni, so. Huruf so, ya. Kalau sin huruf tipis, huruf so-nya huruf tebal. Berikutnya adalah huruf sod. So huruf tebal, ya. So huruf tebal.
Dan huruf sa mesti berhati-hati nanti ketika dia baris bawah, karena rentan sekali terjadi berubah menjadi huruf sin. Ini hati-hati. Jangan sa si, tidak, tapi sa si su bas. Ba tipis, sa tebal. Hati-hati lagi, jangan dibaca bos. Tamam? Sa si su bas. Dan tanwin ketemu sa huruf tebal, ikhfa, maka dengungnya ditebalkan karena sa huruf tebal. Su san sani sasna minal mus, mu yang monyongkan, sa-nya ngambekkan. Minal mus, jangan mus, jangan disenyumkan. Minal musni masisan sani so. Maka sepanjang tepi lidah dari pangkal sampai akhir ini, ya, bisa kita gambarkan seperti ini, panjang tepi lidah kita, ini akan terbagi dua. Ya, makhraj huruf do dari pangkal tepi lidah sampai ke tengah ini. Sampai ke tengah ini. Sepanjang ini saja. Sedangkan untuk makhraj lam dari tengah ini sampai muntahaha, sampai habis ujung lidah ini makhraj lam. Ya, maka terbagi dua. Tepi lidah ini ada dua keluar huruf. Yang pertama dari pangkal sampai tengah ini makhraj huruf do, dan yang kedua dari tengah sampai akhir ujung lidah itu adalah makhraj dari huruf lam. Baik. Mana makhraj huruf do yang pertama? Makhraj huruf do yang pertama tepi lidah bagian pangkal tempelkan ke gigi geraham atas, baik kiri maupun kanan atau langsung kiri dan kanan juga bisa, tergantung ya, tergantung kebiasaan kita makainya yang mana. Mungkin kalau kebiasaan saya pakai yang sebelah kanan ya, tepi lidah tempelkan ke gigi geraham atas sebelah kanan, itu saya. Mungkin ada yang sebelah kiri atau bahkan sebagian dari kita bisa kiri dan kanan langsung, tidak masalah ya, tergantung kita bisa kebiasaan atau melatihnya bagaimana. Baik. Berikutnya huruf bod. Bo, hati-hati ketika sukun yang pertama jangan dipantulkan. Kemudian banyak juga bo ini ya, sebenarnya dari segi makhraj dia berada di aqsa hafatil lisan ma'al adras. Pangkal tepi lidah ditempelkan ke gigi geraham, tapi mohon maaf banyak sekali yang menempelkan ujung lidah, yang berfungsi ujung lidah, sehingga menjadi do di du. Nggak, tapi sini bo 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 di du bad, ba tipis, bo tebal, jangan dibaca bo. Kemudian latih sehingga muncul sifat istitalah pada huruf dod. Dudan, doni, dodna, doni, dod. Itu munculkan, jangan doni, dodna. Itu enggak nampak sifat istitolahnya. Dudan, doni, dodna, minal mudni, madidan, doni, do. Ini adalah ujung lidah ya, tarful lisan ila usul as-sana al-ulya. Ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ini dua. Ya. Dua di depan ini namanya gigi seri. Dan di dalamnya ada tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Yang ketiga, huruf po. Huruf po. Dari segi makhraj sama juga. Dari segi makhraj ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ya, ini tempelkan. Huruf to, ya. Dan hati-hati dalam penyebutan huruf to ketika baris bawah. Nanti banyak ataupun baris atas ada yang mengatakan minasyaitu, to. Enggak, dia bukan huruf hamas, ya. Dia bukan huruf hamas, bukan huruf yang mengalir nafas ketika membunyikannya, berbeda dengan huruf ta. Nah, ya, ini to kuat. Ya, liquwwatin i'timad ala makhrajihi, kuat penekanannya kepada makhrajnya. Okay. Huruf to, huruf tebal. Dan huruf to juga mesti berhati-hati terutama ketika nanti baris bawah. Jangan dibaca yastati'una, yastati, tidak, tapi yastati, ti. Huruf tebal maka pada posisi ngambek, ya, jangan senyum.
ti, tu, bato. Bato. Ba tipis, to tebal. Dan hati-hati to juga huruf qalqalah. Makhrajnya hanya ujung lidah. Jangan sampai ke makhraj hamzah. Jangan bato. Bato. Jangan. Ti, tu, bato. Tutan, tani, tatana, minal mutani, matitan, tani, ta. Mana tempat keluar huruf yang tiga ini? Yaitu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Maka otomatis ujung lidah akan keluar sedikit dari batas gigi kita. Seperti menggigit ujung lidah. Tha, tha, dha, dha, wu, wu. Ini hati-hati huruf wu. Banyak orang yang membaca minaz-zalimin, minaz-zo. Salah. Itu huruf za, za yang dibulatkan menjadi zo. Tidak. Dia harus keluar ujung lidahnya. Minaz-zalimin, minaz-zalimin. Keluar. Yeah. Tiga huruf zo. Okay. Yang za huruf tipis, sedangkan huruf zo huruf tebal. Ya. Lihat perbedaan ketika nanti ketika dengung dan juga ketika dia sukun. Ya, sama-sama dikeluarkan ujung lidahnya. Yang satu huruf tipis, satu huruf tebal. Allah. Ya. Bel. Kalau di sini bel, senyum. Bel. Kalau di sini bel, tebal. Allah. Nah, itu, ya. Keluar semua setiap huruf Allah, keluarkan ujung lidahnya, baik dia sukun ataupun dalam berharokat. Ini adalah pada huruf dha. Huruf dha rentan sekali menjadi dibaca zo. Huruf zai yang dibulatkan kalau tidak mengeluarkan ujung lidah. Ini mesti berhati-hati. Dha makhrajnya sama dengan tha, dha, dha. Maka mesti keluar ujung lidah dari batas gigi. Huruf tebal dia bel. Hati-hati juga rentan menjadi pantulan ketika sukun. Paham? Bel. Dhani dharna minal murni madhidan dhani dha. Lembut dia, jangan dibaca zoni zo, tidak. Maka ini pangkal, naik sedikit sampai ke sini. Ini adalah namanya tengah-tengah tenggorokan. Maka tengah-tengah tenggorokan maksudnya huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Huruf A. Oke, saya tekankan lagi. Satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Ya, satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kesalahan kita biasanya penyebutan huruf A, yaitu masuk ke hidung atau al-khayshum. Alhamdulillahi rabbil ke hidung, maka otomatis rusaklah makharijul huruf pada huruf ain. Ya. Dari segi makhraj, huruf ha dan huruf a sama. Ya, rasakan kalau masih bergetar rongga hidung, maka masih salah makhraj dari huruf ain. Contohnya yang salahnya seperti ini. Itu salah karena masih masuk ke rongga khayshum atau rongga hidung. Salah karena huruf a murni keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Berikut huruf ain. Ain adalah huruf tipis. Mohon maaf, banyak sekali yang membacanya menjadi rabbil jadi tebal. Tidak. Kemudian juga belajar huruf ain ketika sukun, belajar untuk mengalirkannya sifat tawasud. Huruf tipis maka pada posisi senyum. Dan tegas penyebutannya
A'i'uba'. A'i'uba'. Ngalir ainnya ketika sukun. U'an 'ani a'na minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Ya, kesalahan umum yang sering terjadi, mohon maaf, huruf ain masuk ke rongga hidung. Ini kalau ada yang masih memasukkan ke rongga hidung, maka butuh waktu lagi, latih lagi, pembiasaan lagi, sehingga dia benar-benar keluar dari wastul halqi atau tengah tenggorokan. Ini pangkal tadi yang paling dalam, kemudian naik sedikit ke tengah-tengah tenggorokan, kemudian paling atas, akhir dari tenggorokan, ini namanya adnal halqi atau ujung tenggorokan. Apa hurufnya? Ada dua, yaitu huruf kha dengan huruf gha. Yang kedua huruf gha. Huruf gha sama rasa, ya, terasa di ujung tenggorokan keluarnya, tapi lebih lembut saja bunyinya daripada huruf kha. Terlatih. Ya, jangan terlalu kuat nanti jadi gha, enggak, tapi ketika baris bawah, dua huruf ini bukan dibaca khi, bukan li, enggak, tapi khi, karena maratibut tafkhim, tingkatan tafkhim, tingkatan tebal yang paling rendah adalah ketika baris bawah. Nah, maka ini dia bukan huruf itbaq, nanti nampak dalam sifat. Maka dibacanya khi, bukan khi, enggak, ya. Berikutnya huruf gha. Huruf tebal. Ya. Huruf gha termasuk yang banyak dibaca menjadi huruf tipis. Dibacanya ghairil maghdu, ghai jadi gha. Tidak. Tebalkan dia, angkat posisi pangkal lidah. Huruf tebal ghairu bal. Ngalirkan bal. Ngalir karena sifat rokhawahnya. Ghan ghani ghana. Ngalir bal. Ngalir ghan ghani ghana minal monyong gha jangan ngambek. Minal murni maghiran ghani gha. Pada huruf gha. Asy-syafatain. Syafatain artinya syafah adalah bibir. Syafatain dua bibir, ya. Maka huruf-huruf yang keluar, huruf-huruf hijaiyah yang keluar karena pengaruh atau pergerakan bibir. Tidak banyak huruf yang keluar dari syafatain, ada sekitar 4 huruf yang keluar dari huruf syafatain ini, dari makhraj syafatain. Yang pertama huruf fa. Huruf fa. Ya. Mana makhraj dari huruf fa? Huruf fa ini makhrajnya adalah ujung gigi seri atas, tempelkan ke bibir bahagian bawah, maka fa. Kesalahan kita biasanya menempelkan dua bibir, ya, contohnya fa, salah. Fa tidak, tapi ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bawah, fa. Maka jelas nanti tampak sifat hamas, mengalir nafas ketika membunyikan huruf fa. Baik, kita latih huruf fa, ya. Yang pertama, fa fi fu baf. Lihat, nampak mengalir nafas ketika membunyikannya. Lanjutkan kepada huruf fa. Fa makhrajnya adalah tarfu athana al-ulya ila batni syafa sufla. Ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bawah. Maka bukan pada dua bibir, bukan fa fi, sehingga nak nampak sifat hamasnya nanti. Maka bunyikan tipis dia, fa fi fu baf. Bibir bawah. Fu fan fani faf na minal mufni
ma fi fan fani fa, huruf fa. Tak aqsal lisan. Aqsal artinya pangkal. Pangkal. Maka pangkal lidah. Mana bagian pangkal lidah? Ini lidah kita panjang, ini ujung lidah, ini pangkalnya. Ya. Apa hurufnya? Dua huruf. Yang pertama huruf qaf dan yang kedua huruf kaf. Dua huruf ini akan keluar dari dari pangkal lidah. Kemana menempelnya? Yaitu ke tenggorokan. Tenggorokan kita panjang. Ini pangkal lidah, tempelkan. Maka yang pertama huruf qaf kita latih, ya, huruf qaf. Hati-hati jangan sampai tertukar huruf qaf menjadi huruf kaf. Begitu juga sebaliknya, jangan kaf tertukar menjadi qaf. Ya, karena ketika tertukar dua huruf ini, ini akan merusak makna ayat. Makanya dalam kata-kata qul a'u pakai huruf qaf, qul artinya pakai qaf itu katakanlah. Tapi kalau berubah menjadi kul, maka jadinya makanlah. Maka jangan tertukar, ya. Maka kita harus faham tempat-tempat keluar huruf ini. Huruf qaf. Dan qaf juga pada posisi huruf tebal. Dan dia bersifat qalqalah. Qatiqu. Hati-hati qaf ketika baris bawah rentan sekali menjadi kaf, dibaca qaki jadi kaf. Ini enggak boleh, lahnul jali. Qatiqu baqa. Baqa. Ba tipis, qaf tebal. Huruf qaf tebal, maka dengungnya pada ikhfa juga tebal. Quqan qaniqa qana minal muqanimati qaniqa. Yang kedua yang keluar dari aqsal lisan, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, yaitu huruf kaf. Kalau ini huruf tebal, sedangkan ini huruf tipis. Kalau ini nempelnya ke tenggorokan paling dalam, sedangkan huruf kaf pangkal lidah agak naik sedikit. Kalau qaf di sini, kalau kaf naik, maka bunyinya biasa saja menjadi ka. Ya, jangan terlalu berlebihan pada hamesnya, jangan ka malikiyau, enggak, biasa saja malikiyau, sedikit saja hamesnya, ya. Kita latih kaf. Kaf juga mesti berhati-hati, wara'i syiddatan bikafin wa bita. Kata Syekh Ibnul Jazari, mesti berhati-hati pada huruf ta dan huruf kaf. Kenapa? Karena yang mesti dominan itu pada sifat syiddahnya dibandingkan hamesnya. Ya, maka enggak boleh kakiku. Dah. Tipis kakiku bak. Itu tekan dulu syiddahnya baru dihamaskan. Ku kan kanikak na minal muknimaki kan kanika. Kita. Baik. Maka sepanjang tepi lidah dari pangkal sampai akhir ini, ya, bisa kita gambarkan seperti ini, panjang tepi lidah kita, ini akan terbagi dua, ya. Makhraj huruf do dari pangkal tepi lidah sampai ke tengah ini. Sampai ke tengah ini, sepanjang ini saja. Sedangkan untuk makhraj lam dari tengah ini sampai muntahaha, sampai habis ujung lidah ini makhraj lam, ya. Maka terbagi dua. Tepi lidah ini ada dua keluar huruf. Yang pertama dari pangkal sampai tengah ini makhraj huruf do, dan yang kedua dari tengah sampai akhir ujung lidah itu adalah makhraj dari huruf lam. Huruf do. Selesai dari pangkal ke tengah. Sekarang makhraj yang kedua pada huruf lam dari tengah ini sampai ke ujung, itu nanti bisa dirasakan nempelnya ke gusi atas. Tapi ini juga tidak terlalu sulit dalam pengucapannya, ya, tidak terlalu sulit dalam pengucapannya, yaitu biasa la, ya. Tapi nanti ketika sukun perlu kita hati-hati, ketika sukun huruf lam perlu hati-hati, juga sebahagian dari kita memantulkannya. Contohnya dalam ayat
Nah, itu hati-hati. Ya, ada sifat inhiraf pada huruf lam, yaitu memalingkan lidah baik ke kiri ataupun ke kanan supaya ia tak terpantul. Ya, maka kita latih huruf lam. Berikutnya huruf lam. Untuk huruf lam mesti berhati-hati. Kesalahan umum yang sering terjadi terpantulkan ketika sukun. Alhamdu atau min syarril waswa. Nah, itu tak boleh. Lam enggak memiliki sifat qalqalah. Tawasud saya ngalirkan sedikit. La lilu bal lulal lani lal naminal mulni malilal lani la. Huruf yang terakhir keluar dari syafatain yaitu huruf mim. Huruf mim. Bagaimana penyebutan mim? Sama seperti huruf ba, tempelkan kedua bibir. Ya, perbedaannya apa? Kalau ba tadi dengan sedikit ada penekanan pada kedua bibir, sedangkan huruf mim tempelkan saja tanpa ada penekanan. Ya, itu bedanya dengan huruf mim. Ba tempelkan disertai tekanan, sedangkan mim menempelkannya tanpa ada penekanan. Kita latih huruf mim, ya. Berikutnya adalah pada huruf mim. Ya, mim tidak terlalu sulit, tapi banyak yang memantulkan ketika sukun. Hati-hati. Tipis dia, jangan ma, tidak. Ma mimu bam. Dan langsung, ya, jangan sampai putus habis. Jangan ar-rahim. Tidak. Him. Ngalirkan sifat tawasudnya. Ba mimu bam. Mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Yang akan keluar dari ujung lidah yang pertama huruf nun. Huruf nun. Ini bisa dirasakan torful lisan. Ini lidah kita. Ini lidah kita, ya. Kemudian tempelkan ke gusi atas. Ini lidah, ini gusi atas kita tempelkan. Di mana tempelkan? Rasakan tadi huruf lam. Lam di mana ditempelkannya? Terasa tadi di gusi atas agak ke depan. Makanya makhraj huruf nun ini adalah tahta makhraj lam qalila. Kalau di sini, ya, kalau di sini huruf lam, maka naik sedikit ke dalam, masuk sedikit ke dalam, di situ adalah makhraj nun. Bahkan, ya, sebahagian seperti Imam Sibawaihi sebenarnya mengatakan, ya, atau imam yang lain seperti Imam Jaromi, beliau menganggap bahwasanya makhraj itu hanya berjumlah 14 dengan disatukannya makhraj huruf lam, huruf nun dan huruf ra. Lam, nun, ra. Karena sangat berdekatan makhrajnya, sangat berdekatan. Imam Jazari saja, ya, Imam Jazari saja yang membedakan perbedaan pada makhraj lam, nun, ra. Akan tetapi dalam prakteknya sangat dekat sekali perbedaannya. Ujung lidah tempelkan ke gusi atas, ya. Dan juga tidak terlalu sulit pada huruf nun. Berikutnya pada huruf nun. Nun juga huruf yang sering sekali terjadi pantulan ketika sukun. Terutama mohon maaf pada izhar. Ya, pada nun sukun ketemu huruf-huruf izhar yang 6. Itu mesti berhati-hati. Banyak sekali dibaca min khauf, ya, mana amana, ya, azabun alim. Itu tak boleh. Tamam? Naninuban, ngalir juga sifat tawasudnya. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Huruf berikutnya yang keluar juga dari pengaruh atau pergerakan bibir, yaitu huruf waw. Huruf waw, ya. Huruf waw ini, ya, cara membunyikannya, cara melafazkannya dimulai dengan memonyongkan kedua bibir, kemudian tarik dengan senyum. Wa,
wa. Maka salah kalau kita hanya penyebutannya menjadi wa huwa ala, wa huwa dak, tapi wa huwa ala, senyum monyongkan kemudian senyum tarik dengan mensenyumkannya. Ini makhraj dari huruf waw, juga keluar dari pengaruh bibir, ya, dua bibir syafatain. Kita latih huruf waw, ya. Wa wi wu bau. Maka tadi disampaikan memonyongkan bibir, ya, memonyongkan bibir berlaku pada dhammah dan wawu sukun. Maka setiap ada wawu sukun harus dimonyongkan bibirnya. Contohnya maliki yaumi, yaumi monyongkan. Kalau enggak bunyinya nanti akan menjadi maliki yau, yau, salah, ya. Maka setiap huruf wawu sukun harus dimonyongkan bibirnya. Berikutnya huruf wawu. Dan wawu termasuk kesalahan yang sering terjadi. Sebahagian kita beranggapan waw itu adalah huruf tebal. Salah, waw bukan huruf tebal, dia huruf tipis. Maka penyebutannya mesti pada posisi senyum. Maka makhrajnya monyong senyum, wa, wa, wi, wu, langsung. Wa, wi, wu, bau, bau. Baknya tipis, wawnya juga dimonyongkan. Jangan dibaca bau jadi bo, tidak. Ya, wa wi wu bau. Wu wa tanwin ketemu waw, maka pada posisi idgham bi gunnah mesti sampai ke rongga hidung. Jangan hanya wu wa tidak, tapi wu wa sampaikan ke rongga hidung. Wani wauna minal muni mawi wani wa. Yang pertama namanya aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Yaitu pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan itu ini? Yang bahagian dalam, yang paling dalam dari tenggorokan, yang paling jauh ke dalam itu pangkal tenggorokan. Apa huruf dari pangkal tenggorokan? Yaitu hamzah. Kemudian ha. Yang pertama, yang kedua huruf ha. Huruf ha. Biasanya orang penyebutannya terlalu kuat nanti seperti sampai bergetar ke dada, katanya seperti itu. Tidak, ya, tidak seperti itu juga. Karena sifat dari huruf ha ini namanya khofa. Khofa lembut, ya, nanti. Berikutnya pada huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ha memiliki sifat hamas dan rokhawah. Jangan bah. Jangan dibaca ihdina, tapi ihdina, ngalirkan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni mahihan haniha. Sedangkan yang kedua wastu lisan, wastu artinya tengah. Tengah lidah, ya. Ini lidah kita panjang, ini tengahnya. Tempel kemana? Tempelkan ke langit-langit atas. Ini dia. Apa saja hurufnya? Yang pertama adalah huruf jim. Yang kedua huruf shin. Dan yang ketiga huruf ya. Dari tengah-tengah lidah yaitu huruf ya. Dalam penyebutan huruf ya tidak terlalu sulit, ya. Huruf yang cukup mudah untuk dilafazkan atau untuk kita latih. Huruf ya, ya. Berikutnya yang terakhir adalah huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Lin dia sifatnya jangan ditekan, jangan bai. Enggak, lembutkan saja. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai. Sampaikan ke rongga hidung. Yu, yai. Yani, yaina, minal, mui.